Ya memang benar ada penurunan, tetapi saya kira ada beberapa faktor yang mempengaruhinya. Yang pertama memang, industri retail sekarang ini memang sedang berada di dalam low season. Saya kira bukan hanya pada saat pandemi saja, pada saat normal pun cenderung memang kalau setelah Idul Fitri, itu biasanya pusat perbelanjaan ataupun industri retail memasuki low season. Nanti akan mulai meningkat lagi menjelang Natal dan Tahun Baru. Saya kira itu karakteristik daripada industri pusat perbelanjaan di Indonesia dan ataupun industri retail di Indonesia. Kemudian ada faktor berikutnya lagi adalah di mana sekarang sudah banyak kemudahan untuk bepergian, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Ini juga mempengaruhi belanja. Kalau sebelumnya pada saat pandemi, khususnya di menengah atas, ini mereka kan tidak bisa bepergian ke luar negeri, tidak bisa jalan-jalan, sehingga uangnya banyak dipakai untuk berbelanja begitu. Nah sekarang setelah Idul Fitri ataupun pada saat Idul Fitri kan kemudahan sudah banyak ya diberikan oleh pemerintah, banyak pelonggaran, bahkan sekarang semua wilayah di Indonesia sudah level 1. Jadi banyak yang akhirnya mengalihkan belanjanya untuk bepergian, jalan-jalan ataupun wisata, bahkan ke luar negeri, belanja di luar negeri sekarang. Jadi memang ini ada faktor-faktor yang mempengaruhinya, dan tentunya tadi memang yang sudah disampaikan bahwa sehubungan dengan inflasi, ketidakpastian global dan sebagainya, ini memang mempengaruhi di kelas menengah atas. Jadi kalau yang menengah atas kan mereka lebih aware gitu ya, lebih awareness-nya lebih tinggi terhadap hal-hal demikian, sehingga akhirnya mereka lebih berhati-hati untuk berbelanja begitu. Sedangkan yang di level menengah bawah, ya mereka ini memang sebetulnya terpengaruh daya belinya. Tetapi seperti tadi sudah disampaikan juga kan pemerintah sebelum ya salah satunya adalah akibat kenaikan biaya energi ya, harga gas, listrik, BBM dan sebagainya. Tetapi kan pemerintah sudah mengantisipasi dengan mempersiapkan segala bantuan sosial, BLT, bansos maupun subsidi gaji dan sebagainya. Jadi saya kira ini yang mendorong. Tetapi saya kira banyak faktor, banyak faktor. Salah satunya adalah tadi kita memang memasuki low season dan mudah-mudahan ini tidak akan berlangsung lama. Kami memprediksi dalam waktu dekat akan segera mulai pulih kembali, akan kembali stabil begitu ya, lebih tepatnya. Khususnya untuk memasuki peak season ini, sudah mau masuk peak season, mau menjelang Natal dan Tahun Baru. Biasanya memang traffic ataupun trennya akan terjadi demikian begitu. Demikian. Baik, Pak Alfons, artinya penurunan penjualan ini tidak semata-mata karena adanya sinyal resesi, tapi karena memang ini sedang low season begitu ya Pak, artinya bukan season untuk berbelanja. Tapi Pak, sebetulnya kalau boleh tahu begitu Pak, seberapa besar penurunan penjualan? Artinya sejak kapan ada penurunan penjualan Pak? Ya, untuk tahun 2022 ini memang sangat menggembirakan sekali itu pada saat menjelang Idul Fitri ya yang lalu, pada saat Ramadan itu kan pemerintah memberikan pelonggaran boleh mudik setelah 2 tahun tidak boleh mudik. Nah itu terjadi peningkatan terus sampai dengan Idul Fitri. Dan yang sangat menggembirakan pada saat itu adalah setelah Idul Fitri, pasca Idul Fitri itu tidak terjadi lonjakan jumlah kasus positif. Nah ini mendorong peningkatan tingkat kunjungan ke pusat perbelanjaan dan tentu juga penjualan. Nah kemudian perlahan-lahan memang menurun karena memasuki low season. Ya, ini kalau kita bandingkan dengan Idul Fitri, puncaknya di tahun 2022 ini yang telah terjadi, ya kurang lebih ada penurunan sekitar 20 sampai dengan 30%. Tetapi ini kembali lagi sebetulnya kalau tidak dibarengi dengan ketidakpastian global dan dampak-dampaknya terhadap Indonesia, biasanya umumnya penurunan hanya sekitar 10 sampai dengan 20%. Kemudian akan naik lagi menjelang Idul Fitri nanti, menjelang Natal dan Tahun Baru. Jadi saya kira memang sekarang terjadi penurunan sekitar 20 sampai dengan 30% yang mana seharusnya memang umumnya seharusnya tidak terjadi sedemikian besar begitu. Tetapi saya kembali lagi, saya kira ini yang akan terus pemerintah akan terus mendorong. Saya kira kan pemerintah terus berkomitmen untuk menopang khususnya di kelas menengah bawah begitu ya. Jadi saya kira ini yang akan terus terjaga. Tetapi kalau yang menengah atas saya kira tidak bisa di-compare begitu ya dengan selama pandemi. Tidak apple to apple karena kondisinya memang berbeda. Ada sedikit perbedaan karena pada saat pandemi tadi saya sampaikan biasanya ini mereka 1 tahun bisa bepergian ke luar negeri 2-3 kali.
selama pandemi tidak bisa bepergian, akhirnya membelanjakan uangnya, belanja di dalam negeri. Jadi saya kira ini yang sedikit mempengaruhi begitu. Jadi saya kira tidak bisa dibandingkan demikian saja. Dan kemudian juga memang untuk barang-barang impor memang ada beberapa kendala selama ini, yaitu dengan adanya semacam kuota begitu ya untuk impor yang dimana pemerintah membatasi, sehingga juga barang-barang kelas menengah atas khususnya yang luxury class itu Baik. memang sulit didapat, sehingga akhirnya mereka berbelanja di luar negeri dan juga melakukan jasa titip gitu ya, just tip. Demikian.